warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, segenap para bapak, para ibu, para asatidzah, para hujjaj sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa ini, tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini, di awal bulan Rajab ini, senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua hingga nanti pada bulan Sya'ban, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan senantiasa kita membacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada puasa, Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Hari ini tepat kita berada di tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah. Dan mudah-mudahan nanti di awal Ramadan kita sudah menempati di bagian dalam Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun sekarang masih proses dan mudah-mudahan nanti udah gak gerah lagi nih, Bu. Ya, mudah-mudahan kita doakan di bulan Ramadan kita dapat menempati area ruangan utama Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian nanti mengenai kegiatan duha insya Allah akan kita laksanakan, namun kita masih menyusun agenda tersebut dan mudah-mudahan di minggu ke depan akan kita berinformasi mengenai kegiatan duha. Untuk di Rosa Aswaja pada pagi hari ini, yang pertama akan diisi oleh Shahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Shahih. Alhamdulillah beliau telah hadir. Untuk itu kepada Kiai Haji Abdurrahman Shahih kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Sadaqallahul azim. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum was-sahabati rasulillahi ajma'in wa ila jami'il awliya wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mujtahidin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahum haqqun alaina wa liman ahsana wa asa'a ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yataghassahum birrahma wal maghfirah ya'li darajatihim fil jannah bi anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ali Maksum wa man yu'ammar hadzal masjidal mubarak Masjid Kiai Haji Hashim As'ari bisihatin wa afiyatin wassalama wa yassir umurana wa wasi' arzaqana waqdi hawaijana wasrah sudurana waj'al auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabighfir lana wa li walidaina amin. Halaman berapa? 100. Tsaniyan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Tsaniyan, adapun yang kedua, anna salatat tarawiha, sesungguhnya salat tarawih itu adalah la tujadu, tidak ditemukan atau tidak dilakukan salat tarawih fi ghairi ramadhana, selain bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ketemu sama Ramadan yang akan datang. Allahumma barik fi rajaba wa sya' wa balighna Rabbighfir lana dzunubana. Salisan, adapun yang ketiga, annal Bukhariya,
sesungguhnya Imam Bukhari wada'al haditha, meletakkan Imam Bukhari pada hadisnya al-madhkura, sebagaimana yang telah disebutkan fi salatil witri, dalam pelaksanaan salat witir atau di dalam salat witir. Wa hakadza, dan demikian pula yazulu bidzalika ta'arudu, yazulu hilang, bidzalika dengan sebab yang demikian itu, at-ta'arudu perlawanan, wa yatimmu dan disempurnakan, al-jam'u mengumpulkan, bainal adillati antara beberapa dalil, wa qala al-allamatu dan berkata orang yang sangat alim, al-Qastalani, yakni Imam al-Qastalani, boleh dibaca Qastalani, boleh dibaca Kustulani, fi Irsyadis Syari, di dalam kitab Irsyadis Syari, sarahnya kitab Imam Bukhari, li Sarhis Sahihil Bukhari, dalam kitab sarahnya Sahih Bukhari, wal ma'rufu dan diketahui, wa huwa adapun keterangan di dalam kitab Irsyadus Syari alaihi atas dalil tersebut, al-jumhuru bahwa sepakat para ulama, annahu bahwasanya bilangan salat tarawih ay adada raka'atit tarawihi, yakni bilangan rakaat salam salat tarawih, isruna raka'atan adalah 20 rakaat, bi asri taslimatin dengan 10 kali salaman. Wadzalika dan yang demikian itu khamsu tarwihatin, ada 5 beberapa salat tarawih, kullu tarwihatin tiap-tiap salat tarawih, arba'u raka'atin ada 4 rakaat, bitaslimatani dengan 2 kali salam, ghairil witri selain salat witir, wa huwa adapun salat witir, salatu raka'atin yakni 3 rakaat, salatu raka'atin 3 beberapa rakaat. Halo. Jadi salat tarawih menurut jumhurul ulama kemudian disimpulkan adalah sebanyak 10 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 kali salam berarti 20 rakaat, 3 witir, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, yang biasa kita lakukan. Adapun ada 2 kali salam, 4 rakaat istirahat, ada yang langsung aja juga ada, karena yang 2 kali salam istirahat diselingi dengan sholawat, maksudnya jangan terlalu capek. 2 kali salam tuh
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Terus salat lagi dapat dua kali salam, 4 rakaat, berarti salawatnya itu ada 5 kali ya. Ya Muhaimin ya salam salimna muslimin bin nabi khairil nam wa bi ummil mu. Ada lagi ya Rabbi bil Mustafa waligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Boleh diseling-seling tuh 4 rakaat salawat, 4 rakaat salawat, 2 kali salam. Boleh. Salawatnya apa saja bebas, yang hafal, yang kira-kira gampang. Allahumma, bagaimana tuh? Yang salawatul busra bagaimana? Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil bus salatan tuballighuna biha wa ahlana wa auladana wali masyayikhina wa muallimina labatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Boleh-boleh saja. Wong itu sholat taraweh artinya sholat yang banyak istirahatnya. Jangan terburu-buru. Cuman emang kalau lambat sholat taraweh, ntar sholawat lagi, ntar duduk lagi, lantas dah pada nyaut, lama kapan rapinya, begitu ya. Padahal sholat taraweh intinya adalah sholat yang nyantai gitu. Paham? Wa fi sunanil Baihaqi, dan di dalam kitab sunannya Imam Al-Baihaqi, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Apa artinya sahih? Halo? Artinya sahih benar. Sahih artinya, jadi kalau Abdurrahman sahih artinya Abdurrahman yang paling benar. Mudah-mudahan biar benar seterusnya. Kama qala Ibnul Iraqi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Iraqi fi syarhit Taqribi, di dalam syarahnya kitab Taqrib, Anis Saibi, dari Imam As-Saib Ibni Ibnu Yazid radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Imam Saib Yazid, Imam Saib Ibni Yazid, qala, berkata Imam Saib Ibni Yazid, kanu,
adalah manusia-manusia yaqumuna yang melakukan salat tarawih ala ahdi Umar bin Al-Khattabi pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab fi syahri Ramadhan, di bulan suci Ramadan, bi isrina raka'atan, yakni melakukan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jadi apa yang kita lakukan adalah salat tarawih yang dilakukan oleh atau dimulai oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khalifah yang keberapa? Khalifah yang keberapa? 2. Setelah Sayyidina Abu Bakar, habis Sayyidina Abu Bakar Siddiq, habis Sayyidina Umar, habis Sayyidina Utsman, Sayyidina. Sudah mantap, pegang itu saja sahabat yang alaikum, kata Nabi, bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyina, tamassaku bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jangan rewel, jangan bawel. Kalau nanya tentang agama rewel-rewel, bawel-bawel, apalagi urusan agama ndak paham, kemudian ngetes gurunya sejauh mana. Kalau beramal nanya dalil mulu, dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ngaji kagak, nanya dalil mulu. Ini namanya kitabnya jangan sampai hilang, sampai meninggal nanti diwariskan kepada anak cucu bahwa kita pernah ngaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal. Ini dalilnya komplit, ini dalilnya. Ngaji males, dalilnya mana? 20 rakaat mana dalilnya? Emang lu kata gua goblok banget apa? Nanya dalil mulu, ntar kalau ketemu dalilnya gua colok mata lu. Ngaji kagak, nanya dalil mulu. Ya jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu dihancurkan oleh Allah sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam, karena orang Yahudi itu wakhtilafu kasratu su'alihim wakhtilafu ala anbiyaihim. Orang Yahudi dihancurkan oleh Allah karena bawel-bawelnya orang Yahudi, brengkele wong Yahudi. Ojo brengkel, lawang ngaji kaya keset ngono kaya brengkel. Ngaji na males, nanya bae nanya. Nanya bae. Ngaji mah teu daek. Nanya bae. Kayak ditampiling ku aingnya. Orang Kulon itu mah, orang Kulon tukang daging. Di pasar mana saja di Jakarta, kalau tukang daging pasti orang Kulon. Kalau tukang ikan pasti orang Karawang. Kalau tukang buah wong Demak, orang Demak. Terus apa lagi? Tukang sayur sama, Demak, Purwodadi. Tukang buah Cirebon,
Demak, ya. Demak itu demak. Nek cara wong wetan demak, nek wong Demak nek rendeng ora iso dodok, nek ketiga ora iso cewok. Ngerti apa enggak maksudnya? Daerah Demak itu kalau musim hujan itu banjir, tanahnya rembes, jadi mau duduk susah. Tapi kalau musim kemarau susah air, jadi nggak bisa cebok halal. Tapi orang Demak hebat loh. Orang Demak itu tiap rumah pasti ada yang hafal Quran. Itu orang Demak itu. Pokoknya di pondok mana saja ada orang Demak. Ya, jadi itu dikuasai itu. Buah-buahan, sayuran pasti orang Demak. Daging orang Kulon, ikan orang Kerawang. Betawi, uncang-uncang kaki, nerima duit kontrakan. Orang jalan kerja dia masih ngopi, orang pulang kerja dia masih ngopi. Kata orangnya yang kerja siang malam sewot sama Betawi. Wong Betawi ki yo aku mangkat nyambut gawe ngopi, aku istirahat ngopi, aku mulai ke sing ngopi ae. Kata orang Betawi, lah gua, iya gua mah, lu jangan ikutin gua. Wong Betawi gendeng, makanya banyak orang nggak mau punya besan orang Betawi. Katanya orang Betawi males, amit-amit. Betawi mana dulu yang males, betul? Iya, nggak semua orang Betawi mah, nggak semua suku Jawa Sunda juga rajin, tergantung orangnya. Iya, Betawi juga kalau yang males, yang rajin mah rajin ya. Iya, barangan aja. Saya rajin, saya. Belum 9:30 udah datang saya. Iya, ya ngalem dewek bae wis. Ya, jadi itu ya. Memang masing-masing daerah ya punya ciri khas ya. Tapi kita jangan gara-gara begitu kemudian apa? Gak mau bebesanan, itu namanya nolak jodoh ya. Iya. Enggak apa-apa kalau emang jodoh mah Betawi kayak Padang kayak Sunda kayak Batak kayak, yang penting agamanya sholatnya bagus sudah. Wong pakai milih-milih kayak anaknya cakep aja. Warwa Malikun, dan diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta'i, di dalam kitab Muwatta. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa ngaji komplit. Semua kitab dikaji dalam kitab ini. Alhamdulillah. Keren ibu-ibu ngaji kitab Muwatta. Bapak-bapaknya dikit. Ya makanya yang di surga nanti banyakan yang di neraka juga banyakan karena memang banyak kondangan yang banyak, ngebesan yang banyak, ngaji yang banyak, yang senam yang banyak, di neraka. Ya Allah, ya Allah. An Yazid bin Raumana, dari sahabat Yazid bin Rauman, qala, ia berkata,
kanan nasu yakumuna fi zamanil Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu bi salasin wa isrina. Kanan nasu adalah umat manusia yakumuna yang mereka mengerjakan salat tarawih fi zamani Umar bin al-Khattabi, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, bisalasin wa isrina, yakni sebanyak 23 rakaat. Dalilnya Imam Bukhari, dalilnya Imam Malik dalam kitab Muwatta, kitab-kitab hadis yang jadi rujukan hukum setelah Al-Quran adalah hadis. Hadisnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, imam-imam yang hadisnya ini populer jadikan sumber hukum, termasuk Imam Malik, kitabnya namanya Al-Muwatta. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Wa jama'al Baihaqi yudan, mengumpulkan Imam Baihaqi bainahuma, antara dua pendapat, pendapatnya Imam Bukhari dan pendapatnya Imam bi annahum, dengan sesungguhnya bahwa mereka kanu, yang mereka itu melakukan yutiruna, salat witir, bisalasin, dengan 3 rakaat. Wa qad addu, dan betul-betul bilangan mereka itu ma waqa'a, sesuatu yang terjadi fi zamani Umar, di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar, kal ijma'i, seperti pendapatnya para ulama sepakat, namanya ijma'. Halo, ijma', kesepakatan para ulama. Udah, wong tinggal ngikut aja brengkel, wong tinggal ngikut aja rewel, wong ngikut aja bawel. Jangan nanya-nanya lagi, kita puasa kapan ya, kayak kurang kerjaan aja. Kita lebaran kapan ya, ntar juga udah waktunya mah lebaran, masa nggak diajak apa? Diajak apa kagak? Kalau emang lebaran ntar juga jadi, tinggal tunggu sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Semua ormas jadi satu, beda pendapat disatukan, maka hasillah keputusan, itu namanya ijma'. Maka itulah yang kita pakai. Gina babatan, leres napa babatan, wis ora usah brengkel. Ulah loba laga ngomong kadieu kaditu, akhirnya kejeblos. Jangan, nggak usah. Wah ini pendapat begini, ini menurut ini, ini bikin kacau aja. Iya, halo, siapa kayak gue mah presidennya bodoh,
Yang penting punya duit, betul. Anak bisa sekolah, mau beli motor duitnya ada, mau beli mobil duitnya ada, mau pergi umroh duitnya ada, mau pergi haji duitnya, mau ngebetulin rumah duitnya, masih cukup duitnya, boleh dah kawin lagi ya. Kata siapa itu? Kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Bener ya, betul. Presiden mah siapa kek? Kalau kita nggak punya duit emang dibagi sama presiden. Caleg dibelain mati-matian. Kalau nggak punya duit, dapat nggak duit dari caleg? Jangan lagi udah jadi, sekarang aja mana ada caleg yang bagi duit? Mau kalau dibagi duit? Udah mau aja. Yang bagi siapa? Insya Allah ya. Nah, kita berdoa saja, apalagi ngomong begini, ini yang paling bagus. Kalau bukan dia, hancur negara kayak Tuhan. Woi, hancurnya negara bukan karena manusia. Hancurnya negara karena memang diizinkan oleh Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, nggak dengan kodrat dan iradatnya Allah, nggak bisa hancur negara. Jadi manusia mah wajibnya ikhtiar dan berdoa. Kalau ngomong begitu baik-baik tauhidnya itu, ya. Gara-gara orang dunia hancur, jangan orang lain dia ngurusin awak sendiri juga susah, betul apa betul? Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna salatat tarawihi, adapun salat tarawih masna dua salat tarawih 2 rakaat 2 masna au masna mana ini? Fi madzahibi ahli sunnah wal jamaati, di dalam madhabnya ahli sunnah wal wasyafi'iyati, dan madhabnya Imam Syafi'i. Qalu berkata madzhab Imam Syafi'i, wajib ayyusallima, yakni mengucapkan salam min kulli raq'ataini, setiap 2 rakaat. Kalau ada yang nanya kenapa sholatnya tarawihnya 2 rakaat salam di Masjid Raya, karena menurut pendapat Ahlus Sunnah wal, dan menurut pendapat Imam Syafi'i, min kulli raq'ataini ayyusallima min kulli raq'ataini, yakni mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Fa idza shallaha, maka apabila kamu sekalian mengerjakan salat sunnah tarawih bisalamin wahidin, dengan mengucapkan salam 1 kali, lam tasihha, maka tidak sah salat tarawihnya. Halo, 20 rakaat sekali salam. Allahu Akbar. Waduh, salamnya diborong, nggak sah salat tarawih. Wal Hanafiyatu, adapun menurut pendapatnya Imam
Hanafi wal Malikiyatu dan imam madhabnya Imam Maliki, wal Hanabilatu dan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Qalu mereka berkata, yundabu disunnahkan, ayyusallima setiap mengucapkan salam, fi akhiri kulli rakaataini di akhir setiap 2 rakaat. Kata Imam Syafi'i dan ahlu sunnah wajib setiap 2 rakaat 1 kali salam. Tetapi menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, yundabu sunnah. Halo? Kalau menurut jumhurul ulama ahli sunnah sama Imam Syafi'i 2 rakaat wajib salam. Hanabiyah, Hanabilah, Malikiyah sunnah. Halo? Nah, ibu-ibu sholat di rumah sendirian, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, capek. Ya, sekalian aja udah dari Al-Hakumut sampai dari Al-Hakumut sampai Tabat Siada Abi Lahabil. Surat apa sih itu? Al-Lahab. Kalau dari Al-Hakumut sampai Tabat Al-Lahab, kalau Al-Hakumut surat apa namanya? At-Takasur. Males sendirian sholatnya, baru pulang belanja, habis tawaf di mall. Halo? Kira-kira kalau habis tawaf di mall beliin baju anak-anak, terawih apa enggak? Capek apa enggak? Paginya habis buka supaya seger. Sholat terawih apa enggak? Sholat isya apa belum? Kira-kira sampai rumah pulang jam 11, sembahyang isya, terawih apa enggak? Alasannya? Jawabannya kompak bener. Halo, boleh belanja, tapi jangan tinggalkan ibadah. Karena sholat tarawih adanya di bulan Ramadan doang. Sekarang belagu, walah kayak wong kuto ae. Padahal si wong desa. Kos orang kota bae padahal mah jelmana jelma leuweung. Gaya bukanya di mall, bukanya. Halo. Buka di mall. Sholat maghribnya susah apa susah? Sekalinya ada kecil antri kan? Akhirnya kalau yang malas sudah dah entar aja sholatnya di rumah. Emang boleh begitu? Emang boleh begitu? Enggak boleh. Apa alasannya? Sekarang gaya bener. Buka di mall. Alah. Bersama keluarga. Pret. Foto masuk di status. Alhamdulillah bisa buka bareng dengan keluarga di Pantai Indah Kapuk, di Blok M, di Puri. Yalah, enakan juga buka bersama di Ibu-ibu jangan gak percaya, saya ya males juga begitu. Kadang-kadang ya diundang buka bersama, kultum.
Masya Allah, mewahnya bukan main tuh hotel. Masa di sono pakai bakwan juga? Mending bakwannya enak. Makanan-makanannya ya ini sih rasanya enakan di rumah juga ya. Sekarang saya tanya jujur-jujuran. Makan di rumah sama di restoran enakan mana? Kenapa enak di rumah? Bebas. Mau begini boleh. Iya kan? Mau belonjor boleh. Mau bagaimana aja makan boleh. Kurang nasinya tinggal, kurang pedas tinggal ngambil cabai di dapur ya. Terus nggak mikirin bayar. Kalau mikirin bayar kan cukup apa enggak ini kan begitu. Ya. Di rumah makan ikan nasi sama sambal goang aja enak apa enak? Sambal goang, tahu sambal goang? Cabai mentah sama garam taruhin limo. Ikannya ikan japuh, tahu ikan japuh? Ikan pedak. Alah, nasinya pulen enak apa enak? Makan pakai spaghetti. Spaghetti itu kan mie yang pada kembung itu. Iya kan? Ada lagi yang makan pakai digodot. Oh digodot. Alah. Wong digodok kaya angel men. Tangan kiri boleh apa enggak? Kata orang kampung mendingan gue sobek-sobek aja lah. Seangel-angel wis. Makannya kan lama dia mah hati-hati. Orang kayak artis sama selebritis pelan-pelan. Betah apa enggak makan begitu? Kalau orang kampung gimana? Iya. Iya. Bener apa bener? Gasik kenyang ya? Cepat kenyang kan? Minum ulok. Alhamdulillah. Orang kota makan dikit, lama kenyangnya. Ya begitu ya. Dah kita makannya cara kampung aja yang enak. Iya. Males melok uang kuto gimana? Kondangan mewah di gedung kita makan. Ada bangkunya apa enggak? Bangkunya yang di VIP doang. Bangkunya. Terus makan berdiri begitu boleh? Minum berdiri, makan berdiri. Kayaknya kita enggak dimanusiain bener ya. Tapi emang dasar orang kampung, kondangan di tempat yang mewah, bangkunya kagak, pada deprok. Oh, malu-maluin aja. Duduk di bawah. Ya, tapi kagak apa-apa daripada berdiri. Ya. Falau fa'alaha bisalamin wahidin wa qa'ada ala ra'si kulli rak'ataini sahhat ma'al karaha. Falau fa'alaha, maka jikalau dia mengerjakan salat tarawih bisalamin wahidin dengan satu kali salam, wa qa'ada kemudian dia duduk ala ra'si
pada akhir sholat taraweh kulli rakaataini, tiap-tiap 2 rakaat sahhat, maka sah sholat tarawehnya ma'al karohati, disertai dengan makruh. Halo, sah sholat tarawehnya kalau 20 rakaat 1 kali salam, cuman makruh. Karoha makruh, jangan ibadah-ibadah juga tapi makruh. Termasuk sholat jamaah. Sholat jamaah imamnya kita tahu nih. Kalau ibu-ibu kan paling bisa nilai ya. Halo, halo, Bu. Nih sholat taraweh imamnya nggak ada lagi. Itu doang imamnya. Ya Allah, sungguh terpaksa. Dia ngimamin, kita tahu tuh orang kalau di rumah selalu pakai celana pendek. Makanya laki-laki di rumah jangan pakai celana. Apa maksudnya celana pendek? Yang di atas dengkul bagi laki-laki. Karena laki-laki auratnya ma baina surra, antara dengkul sama pusar. Lah kau orang ngimamin khotib tapi pakai celana pendek segini di atas dengkul. Kalau cakep mah mending. Usirang dia pakai celana pendek, ibu tahu. Kayaknya dia kalau di rumah pakai celana pendek mulu, dah nongkrong di depan rumah. Orang lewat ngeliat, makruh ikut imam yang seperti itu. Makruh. Kalau masih ada yang tertib, pakaiannya nggak pernah kelihatan auratnya, itu yang dipakai. Tapi saya ikut-ikut juga, tapi saya kesel juga dalam hati tuh. Kan ada ya dalam hati begitu ya. Iya, mana katanya galak lagi sama bininya. Imam udah pakai celana pendek, bininya nggak boleh salah. Kalau salah nyeduh kopi, bininya digebuk. Wah, ini makruh ini jadi imam. Jangan ilmunya bagus tapi akhlaknya jelek. Ibu tahu tuh. Ya nggak ada lagi, biarin dah, gak sembayang-bayang juga dah. Mendingan sholat sendiri. Halo, mendingan sholat sendiri. Pulang nggak usah, sholat aja di situ. Allahu Akbar. Tapi ngikutin gerakan dia, tapi kita sendiri boleh. Keluar saja sudah. Keluar dari jamaah maksudnya jangan ikut dia. Paham begitu, paham? Tapi tidak menyinggung dia. Ya lambat-lambatin dah. Paham begitu? Jangan ngikutin imam yang tidak sreg dalam hati kita. Bacaannya sih bagus. Ya, ini dengkul nih. Ya, sayangi dengkul orang laki. Jangan sampai kelihatan yang bukan muhrimnya. Halo, mana dengkulnya lancip bener kayak obeng kembang. Jangan melakukan sesuatu kalau itu dimakruhkan dalam syariat. Woi, udah jam 10:30, mana orang? Amma idza lam yaq'ud ala ra'si kulli raq'ataini fa fihi ikhtilaful madzahibi. Amma idza lam yaq'ud, adapun apabila dia tidak duduk dalam salat tarawih ala ra'si kulli raq'ataini,
di akhir setiap 2 rakaat salat sunnat tarawih, fafihi maka itu adalah sah ikhtilaful madzahibi dengan perbedaan para madzhab. 20 rakaat 12 tanpa duduk, 2 rakaat salam 12 saja 2 rakaat, terus 10 20 rakaat terus saja nggak salam sekalipun, tapi di akhir udah 20 rakaat baru salam. Itu ikhtilaf para ulama. Salatnya sih sah, tapi ulama berbeda pendapat. Amma Syafi'iyatu, adapun menurut madhab Imam Syafi'i, faqalu maka mereka madhab Imam Syafi'i berkata, yajibu ayyusallima min kulli raq'ataini, wajib mengucapkan salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Fa idza sallaha, maka apabila dia salat tarawih bisalamin wahidin, dengan 1 kali salam saja, lam tasihha, maka tidak sah salat tarawihnya. Fa qa'ada am lam yaq'ud, baik dia duduk ataupun tidak duduk, ala ru'si kulli raq'ataini, pada setiap akhir di dalam setiap 2 rakaat. Kalau kata Imam Syafi'i tidak sah kalau 20 rakaat 1 kali salam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam melaksanakan madzhab atau madhabnya Imam Syafi'i. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil yaumil akhirah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun ni wadaraji atfatayaji ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal. Sekali lagi, ya Rasulullah, ya Rafi'al
شاء عطفة يا جيرة يا أهيل الجود يا أهيل الجود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Gus. Saat kita puasa sunnah ada tamu ke rumah, untuk menghormati tamu apakah kita harus membatalkan puasa? Bu, Ibu, salah satu amalan yang Nabi suka itu adalah idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur? Menyenangkan hati orang lain. Kalau tamunya nggak bawa apa-apa, nggak usah buka puasa. Kalau tamunya bawa duren, doyan apa enggak Ibu duren? Doyan. Buka apa enggak? Buka. Tergantung tamunya. Kira-kira tamunya itu lebih senang kita buka atau tidak. Kalau dia lebih senang kita buka karena sudah bawa timbel, ya, bawa buah-buahan, ya, bawa apa, macam-macam makanan yang sudah dibawa dari kampung, maka untuk menghormati karena perjalanan jauh kita boleh buka. Memang begitu. Orang puasa, orang ibadah, godaannya begitu. Enggak puasa, enggak ada yang ngajak makan. Giliran puasa, batalin apa enggak? Tergantung lauk. Tergantung? Iya, Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jika kita berada di tempat yang kondisinya kekurangan atau sulit mendapatkan air bersih, apakah boleh kita berwudu dengan segelas air putih dan bagaimana cara wudunya? Nih, segelas Bu ya. Ini air apa Bu namanya Bu? Air apa? Untuk apa? Ya. Ini air putih. Bisakah kita berwudu pakai air segelas? Kalau segelas begini, bisa nggak kira-kira ya? Bisa. Nih, caranya bagaimana? Umpama ini air dituang dari botol, Bu ya. Tadi kan ditanyanya air di gelas, cara wudunya. Nah, Ibu tuang ke tangan. Usap ke muka sekali. Berapa? Yang wajib berapa? Sunnahnya berapa? Ini kan posisi lagi sulit tadi ditanya. Kedua, setelah udah usap muka, ambil lagi tangan. Ya, ngambilnya tangan kiri, ngusapnya tangan kanan. Ambil lagi tangan kanan, ngusapnya tangan kiri. Setelah itu tuang lagi rambut. Sekali-sekali aja. Habis rambut baru ambil lagi, tuang lagi kaki. Nah, supaya cukup maka tuang dulu ke tangan. Sebab kalau langsung diguyur ke muka, jelas? Nah, ini posisi lagi sulit. Lagi nggak ketemu air kecuali sedikit. Maka cukup membasuh anggota wudunya satu apa dua? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, istri tidak boleh lawan suami
tapi istri kesel, sering dibohongin. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Lakinya tukang. Enak apa enggak laki tukang bohong, Bu? Yang sering bohong laki apa perempuan, Pak? Dua-duanya. Ya. Gimana katanya harus taat atau nggak boleh lawan suami? Kesel boleh, tapi jangan berlarut. Karena kalau kesel itu berlarut nanti jadi marah. Kalau marah itu didiemin nanti jadi dengki. Kalau dengki itu sudah nempel maunya pisah. Betul? Kesel jangan dipiara, sekedar kesel aja. Sesekali karena lagi kesel tapi disuruh bikin kopi, kopinya aduk pakai garam. Biar lakinya melek. Kan kopi pakai garam mata jadi tambah melek, Bu. Cobain dah. Biar lakinya mati, biar kuat, biar melek matanya. Ya garamnya yang penting dikit, jangan banyak-banyak. Itu. Nah ini lagi kesel. Cuma sebaiknya tetap kesel mah kesel, kopi mah terus bikinin. Karena apa? Kita nggak tahu kehidupan. Tiba-tiba hati kita lagi kesel, tahu-tahu tengah malam geluduk, jedar, hujan. Mana dingin banget lagi. Nah lu, keselnya hilang gak tuh? Keselnya hilang gak tuh? Nah ini, maka yang namanya bumbu-bumbu rumah tangga selalu ada. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asin. Ya, ada yang tawar, bumbu-bumbu rumah tangga kita nikmatin selagi kita punya kesabaran, di situ ada pahala yang besar. Insya Allah. Yang penting jangan dilawan pakai mulut, diem aja. Mendingan kesel diem daripada kesel ngomong atau ngomel. Karena kalau ngomel, yang tadinya lakinya nggak kesel, jadi kesel. Gara-gara diomelin. Akhirnya nggak pulang-pulang tuh laki 3 hari. Di video call ditolak, di WA dibaca doang. Tambah kesel nggak ibu? Makanya jangan diomelin kalau laki lagi kesel, siram aja. Kalau dia lagi tidur bangunin mau subuh, siram. Pakai cabai sadis. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau istri yang suka ke pengajian, sholat puasa tapi suka kesel sama suami? Bagaimana kalau istri enggak sholat, enggak puasa, enggak ke pengajian tapi taat sama suami? Ini saya nggak tahu nyindir siapa ini. Ngaji mah ngaji, sebelum ngaji ngomong sama lakinya, entar kalau jemuran udah kering lu angkatin, lu teris kain, ya kan, lu lipat, lu gantungin dalam lemari. Nah lakinya disuruh-suruh, mendingan ngaji tapi nggak taat sama suami, apa mendingan nggak ngaji tapi taat sama suami? Gimana mau taat sama suami kalau dia nggak ngaji? Ilmu taat sama suami adanya. Nah itu namanya jangan suka bandingin duren sama rambutan. Kalau duren itu kulitnya, kalau rambutan itu kulitnya, kalau duren itu bentuknya besar, kalau rambutan itu bentuknya. Ibu senang yang kecil apa yang besar? Beneran ini nanya duren. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam. Seumpama sholat jamaah di rumah sama suami, yang qomat apakah istri atau suami? Terima kasih Pak Ustadz. Istri. Yang qomat istri, karena dia cuma berdua. Nah, kalau di sini masjid raya, ya perempuan jangan qomat.
yang komat laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau tanya bagaimana cara didik anak supaya nurut dan dengar kalau dinasehati. Terima kasih. Moga Pak Ustadz sehat terus. Amin. Anak supaya nurut. Siapa yang gak pengen punya anak nurut? Semua kita pengen punya anak nurut. Tapi apakah kita dulu jadi anak nurut? Biasanya nurut nggak nurut nurunin. Kalau kita sekarang punya anak nggak nurut, barangkali dulu kita jadi anak agak nurut. Maka itu yang ada pada anak biasanya dulu ada pada bapaknya. Buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, maka dari itu gimana? Saya udah terlanjur nih punya anak nggak nurut. Kalau kita masih bisa didik, kita yang didik. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik atau madrasah, sekolah yang pertama. Saya udah nyerah. Suaminya juga nyerah. Titip ke Pak Ustadz. Biar Pak Ustadz yang didik, empel-empel, insya Allah lama-lama tambah bisa nurut. Pak Ustadz udah didik, nggak bisa juga tuh nurut. Anak masukin ke penjara. Sadis banget masukin ke penjara. Salahnya apa? Nah, kalau nggak salah jangan dibawa ke penjara. Kalau dia kena hukum oleh negara, jangan ditebus, Bu. Mohon maaf. Kemarin saya habis dicurhatin sama orang tua yang anaknya kena narkoba. Berkali-kali. Saya bilang, biarin jangan ditebus. Sebagai pendidikan. Pelajaran. Kalau anak dimanjain udah ngelakuin dosa besar, makin narkoba. Terus orang tuanya diseksa, suruh nebus terus 20 juta, 50 juta. Habis untuk nebus anaknya di penjara karena narkoba. Biarin dulu, biar dia insaf. Lama-lama insya Allah mudah-mudahan jadi berubah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalau kita sudah tidak sanggup untuk mendidik anak, titip anak ke ustadz. Makanya jalur pesantren, anak dipondokin tuh bukan alternatif terakhir, Bu. Mohon maaf, banyak orang tua sekarang yang mondokin anak gara-gara udah nggak diterima di tempat lain. Iya apa iya? Benar apa benar? Padahal biar kata sekolahnya bisa dapat gratis, mohon maaf, tapi akhlaknya bobrok, tidak nurut sama orang tua. Apa nggak jadi nyakitin kepada orang tua? Pendidikan pesantren, kalau saya boleh saranin pribadi, itu jadi pilihan utama buat anak. Selagi ekonomi kita mampu. Ya, kalau misalnya ekonomi kita nggak mampu, cari pesantren yang gratis. Ada nggak pesantren yang gratis, Bu? Ada. Di Kebonjeruk ada namanya Al-Isyraq. Pesantren gratis tuh. Al-Isyraq. Di mana namanya? Al-Isyraq di Kebonjeruk. Ada pesantren gratis. Jangan jadi pilihan terakhir pesantren. Karena di situ senakal-nakalnya anak pesantren, 5 waktu sholat nggak pernah ditinggal, Bu. Betul apa enggak? Senakal-nakalnya anak pesantren itu jaga sholat 5 waktu, belajar akhlak, belajar adab. Akhirnya beradab sama kiai, pulang jadinya beradab sama orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, suami saya sakit stroke, udah nggak bisa apa-apa, sholatnya juga udah lupa bacaannya. Saya ajarin zikir sama istighfar, selalu marah. Jadi saya suka jengkel. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Ngajarin zikir tapi suaminya marah. Jangan-jangan kemasukan. Kan yang gak suka sama zikir siapa? Berarti kalau ada yang diajarin zikir, diajak ke pengajian tapi marah, namanya
Karena dia marah ikut jengkel juga nih yang ngajarin. Nah ini namanya putus asa. Putus asa itu dosa. Putus cinta soal biasa. Nah, kalau misalnya kita udah ngajarin dia marah, terus ajarin. Bukan tugas guru memintarkan murid. Urusan pintar atau tidak urusan murid masing-masing dengan takdir Allah. Urusan guru menyampaikan. Urusan suami kita yang sudah setruk kemudian diajarin marah-marah apa tidak, urusan dia. Urusan kita ngingetin terus. Tapi saya jengkel, habis dia diajarinnya marah. Begitulah yang namanya orang kalau sudah sakit, apalagi kalau udah tua. Seperti Quran sobek. Dibaca nggak bisa, dibuang nggak boleh. Berarti tetap harus dijaga. Orang kalau udah tua, apalagi dia sakit stroke, seperti Quran sobek, dibuang nggak boleh, dibaca nggak bisa, cukup disabarin sambil ngelus-ngelus dada. Ini laki gua kapan matinya? Stroke kok kagak mati-mati? Itu nyumpahin namanya, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya membaca Rabbighfirli wali walidayya setelah membaca Al-Fatihah pada sholat fardu? Sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang Rabbighfirli, amin. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Boleh. Di beberapa ayat Al-Quran Nabi suka membaca doa, terutama ketika Nabi ketemu ayat doa. Rabbi hasibni hisabai yasira. Bapak yang suka sholat Jumat, biasanya imam di rakaat kedua baca surah apa? Al-ataka hadisul summa inna alaina hisabahum. Ketika ayat terakhir dibaca, lalu baca Rabbi hasibni hisabai yasira. Atau ketemu lagi surah apa namanya? Atin. Alaihissallahu bi ahkamil bala wa ana ala dzalika minas. Nah, itu namanya beberapa tempat Nabi suka baca doa, termasuk baca Fatihah. Rabbighfirli wali walidayya, amin. Nah, sunnah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ini udah habis apa belum waktunya, Bu? Teman yang tadinya kenal dari pertama pengajian dan qosidah, tapi dia punya grup yang baru, jadi kayak kagak kenal lagi. Bertemu pun kagak nanya, sakit gigi kali. Bagaimana Pak Ustadz, ya Allah? Bu. Kata Sayyidina Ali, hal yang paling mengecewakan saya di dunia ini adalah berharap sama manusia. Maka kita kalau berharap sama manusia, mengerjakan sesuatu karena manusia, ketahuilah pasti endingnya kecewa. Latihan qosidah aja. Karena apa? Mengisi waktu dengan nilai-nilai positif. Jilbab putih, lambang. Nyamber aja, gue bingung. Nah itu, temen tahu-tahu selingkuh, bikin grup lain. Waduh. Ketemu kagak nyapa. Barangkali sakit gigi, husnuzon aja. Atau dia nggak ngelihat kita yang ngelihat duluan, kita yang nyapa.
Siapa yang punya hati luas, maka jarang sakit hati. Siapa yang hatinya sempit, maka cepat sakit. Supaya kita tidak gampang sakit hati, luaskan hati kita. Legakan hati kita. Yang namanya teman makan teman dari dulu udah ada. Benar apa benar? Tanaman makan, pagar makan, teman makan, teman makan tanaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz jika kita menemukan cincin emas di jalanan? Bolehkah cincin tersebut kita jual, uangnya kita pakai dan sebagian kita infak ke masjid? Bu, nemu duit enak gak? Saya doain yang ngaji, pulang ngaji nemu duit. Nanti kalau pengen nemu duit jalannya jangan dangak gitu, nunduk. Ya. Nemu cincin, ini namanya dalam fikih luqotoh. Apa itu luqotoh? Barang temuan. Bagaimana Islam mengajarkan ketika kita nemu barang temuan? Satu, umumin. Di mana ngumuminnya? Di sekitar kita nemu. Misalnya di sekitar situ ada warga, ada orang, Pak, mohon maaf nanti kalau ada yang lewat sini atau ada orang sini yang kehilangan cincin, kasih tahu ke saya. Tapi Bapak, Ibu jangan nyebut berapa gramnya, bentuknya jangan nyebut. Kadang-kadang kalau kita sebut ciri-cirinya, dia banyak yang ngaku. Benar nggak? Bu simpen. Terus boleh nggak dijual? Nggak boleh. Nunggu 1 tahun. Nunggu berapa? Kelamaan. Boleh sebelum 1 tahun dengan catatan. Nih kita ngomongin fikih. Dengan catatan kalau kita mau pakai atau ibu tadi dapat cincin ibu jual, dengan catatan ibu tetap ngumumin satu saat kalau ada yang ngaku dan dia betul pemiliknya, ibu harus, kalau ibu siap ganti, hari itu juga ibu umumin, hari itu juga boleh ibu jual ke pasar Hipli. Pasar Hipli kan jual emas ya? Iya. Nah itu apa namanya? Bab luqotoh, barang temuan. Begitu caranya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tolong terangkan sholat sunnah taubat dan sunnah hajat. Dikerjakannya baiknya kapan? Waktunya kapan? Sholat taubat, sholat hajat. Kalau taubat karena punya dosa, kalau hajat karena punya hajat. Kapan dikerjakannya? Ulama membolehkan kapan saja, kecuali 2 waktu, setelah subuh dan setelah asar. Selain itu silakan, mau sholat taubat malam, mau sholat taubat pagi, mau sholat taubat siang, mau sholat taubat habis maghrib, silahkan. Semakin cepat semakin baik. Karena amal baik kalau ditunda biasanya lupa. Betul nggak? Ntar malam aja gue sholat taubatnya. Tahu-tahu sholat apa kagak? Ntar malam aja gue sholat witirnya. Tahu-tahu bangun apa kagak? Mendingan pas ingat, pas kita ada imannya kuat, langsung kita kerjakan saat itu juga. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kalau kita lagi sholat fardu, rumah kita dekat masjid, kita sholat di rumah tapi dengan imam masjid, bolehkah kita ikut imam masjid sholatnya? Bu, kelihatan apa enggak imamnya nih? Kalau imamnya terhalang tembok, walaupun spekernya sampai ke kamar kita, nggak boleh. Karena imamnya terhalang. Tapi kalau imamnya kelihatan, misalnya rumah kita nggak ada pagernya, ya kan? Kemudian
kita sholat dari kamar, kelihatan jendela kita nih, kita buka dikit jendela, terus makmum yang paling di belakang kita bisa ngelihat, boleh. Seperti rumah Pak Kiai, itu nempel sama masjid, tapi diselang sama jalanan. Cuma ada gerbang di samping yang kalau berdiri di situ bisa ngelihat makmum paling belakang, boleh. Tapi kalau ngandelin cuman speaker, kalau speakernya mati lampu, wah lu hilang rokaatnya. Itu harus kelihatan imam atau makmum yang paling belah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, ada orang kaya banyak uangnya, tetapi kalau mau dipinjemin jawabannya nggak ada uang. Itu hukumnya gimana? Samber geledek. Itu namanya orang kaya pelit. Orang kaya yang medit, pelit, buntut gasiran. Mana deh hese. Ini bagaimana? Ya udah jangan dipinjemin. Bu, kalau memang udah tahu dia pelit, jangan minjem sama dia. Minjem sama yang lain aja. Emang gak setiap orang kaya itu bares. Gak setiap orang kaya itu dermawan, betul? Betul. Kalau ibu semakin terus mau minjem sama dia, padahal udah tahu dia pelit, nyakitin gak? Mendingan jangan minjem lagi. Itu kalau misalnya kalau tahu dianya pelit, udah pinjemnya sama yang nggak pelit, cari yang nggak pelit. Orang kaya pelit banget, orang kaya pelit banget. Nah kalau misalnya ibu nggak dikasih, ya udah biarin aja, lama-lama juga dia mati. Lo beneran nggak mati, nggak lama-lama? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau minta doa buat anak saya, namanya Salsa Gita Rahmadani yang sedang nyusun skripsi. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan saudari Salsa Gita Rahmadani dimudahkan oleh Allah dalam menyusun skripsi. Mana nih orang tuanya kalau misalnya udah lulus, rapi skripsi, sarjana, jangan dikemana-manain ya Salsa. Jangan dikemana-manain. Iya jangan kemana-manain. Ini jangan diterusin apa gua ngomong. Orang jadi kemana-manain ya disuruh di rumah, masa mau disuruh kabur dari rumah. Jangan dikemana-manain. Mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua. Dan mudah-mudahan anak kita semuanya pada berhasil. Dan yang punya hajat semoga hajatnya dikabul. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikan ilmu yang manfaat wa amalan mutaqabbala. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Wa rizqan wasi'a, berikanlah rizki yang luas, rizki yang banyak, rizki yang berkah, rizki yang diridhoi oleh Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari majlis ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya yang masih hidup. Tenangkan di alam kuburnya yang sudah wafat. Wala hamman illa farrajtah. Angkatlah kegelisahan dalam hati kami ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Wala asiran illa yasartah. Mudahkan yang sulit di antara kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang punya hutang mudahkanlah dalam membayar hutangnya ya Allah.
من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.